zona istimewa. Pertama-tama patut kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya rapat paripurna DPR Kabupaten Asmat dalam rangka pengambilan sumpah janji jabatan Ketua DPR Kabupaten Asmat periode 2024-2029 dan juga pergantian antar waktu anggota DPR Kabupaten Asmat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan agenda DPR Kabupaten Asmat. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Merauke yang telah berkenan hadir untuk melantik Ketua DPR Kabupaten Asmat periode 2024-2029. Yang berikut saya ingin menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Saudara Ferdinandus Puk yang pada hari ini telah diambil sumpah dan janjinya dan resmi menjabat sebagai Ketua DPR Kabupaten Asmat periode 2024-2029, dan kepemimpinan ini akan Bapak jalani setidaknya 4 tahun yang akan bulan ke depan. Selamat menjalankan tugas, Pak Ferdinandus. Juga selamat kepada Ibu Erina Ero yang telah resmi dilantik sebagai anggota DPR Kabupaten Asmat pada hari ini. Selamat menjalankan tugas, Bu. Semoga amanah. Dengan pengambilan sumpah janji hari ini, pimpinan DPR Kabupaten Asmat menjadi lengkap 3 orang, dan anggota DPR Kabupaten Asmat yang mestinya 25 dikurangi 3 pimpinan, 22, dengan pelantikan Ibu Erni menjadi 21. Kita masih kurang 1 lagi, proses kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pelantikan ketua ini mestinya bersamaan di tanggal 9 Desember yang lalu, tetapi karena ada proses politik yang memang belum selesai di dalam Partai PDI Perjuangan, maka proses ini berlangsung lebih kurang 4 bulan baru bisa terlaksana hari ini. Dan selama 4 bulan lembaga DPR Kabupaten Asmat dipimpin oleh Saudara Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Terima kasih atas kepemimpinan beliau berdua yang telah menjalin sinergi dan komunikasi politik yang sangat baik dengan lembaga eksekutif selama kurang lebih 4 bulan ini. Luar biasa, dan kerjasama ini kita berharap akan terjadi terus ke depan dalam mengawal aspirasi rakyat dan juga mengawal agenda-agenda pembangunan di daerah ini. Memang proses politik dari setiap partai politik berbeda. Ya, kita PDI Perjuangan terlambat dan ini baru selesai. Dan karena itulah Pak Ketua DPR Provinsi sampai turun ke sini. Selain sebagai Ketua DPR Provinsi, beliau adalah Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Selatan. Jadi beliau datang sekaligus untuk memastikan bahwa rekomendasi dan keputusan partai itu dilaksanakan. Dan sesuai ini juga harus dilaporkan kepada DPD. Selamat datang Pak Sekretaris DPD. Tadi saya sapa sebagai Ketua DPR, sekarang sebagai Pak Sekretaris. Jadi inilah proses yang kita lalui. Kepada Pak Ferdinandus Puk, saya berpesan pertama bahwa amanat sebagai Ketua DPR itu berat. Saudara harus memimpin lembaga politik. Dari semua institusi di daerah itu lembaga yang paling bergejolak itu ya DPR, karena memang teman-teman itu datang dari berbagai macam partai dengan latar belakang ideologi dan platform partai yang berbeda. Menyatukan sekian banyak partai, sekian banyak kepala itu bukan perkara mudah, sulit. Karena itu saudara dibantu oleh 2 orang wakil ketua yang sangat pengalaman. Pak Jasman sudah 3 periode sebagai pimpinan DPR, Pak Sim malah 4 periode sebagai pimpinan DPR. Karena itu harus jalan komunikasi baik supaya bisa memimpin lembaga ini dengan baik ke depan, dan lembaga ini bisa menjadi
DPR bisa menjadi rumah aspirasi rakyat Asmat. Itu yang pertama. Dan juga DPR bisa menjadi mitra pemerintah dalam memajukan daerah ini. Itu agenda yang memang harus dilaksanakan oleh pimpinan. Yang berikut itu, ini saya harus ingatkan di sini. DPR itu kita semua tahu lembaga yang memiliki setidaknya 3 fungsi: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, saudara ketua dan anggota DPR, kamu ini pimpinan dan anggota DPR untuk seluruh Kabupaten Asmat, bukan DPR dapil. Ini juga catatan untuk Pak Sekretaris Dewan. Jangan kunjungan kerja monitoring itu anggota DPR turunannya ke dapilnya saja, atau pimpinan DPR hanya fokus di dapilnya. Pimpinan DPR itu pimpinan DPR seluruh Asmat. Anggota DPR itu anggota DPR untuk seluruh Asmat. Kalau monitoring seluruh daerah, bukan ke dapil tiap saat ke dapil. Yang turun ke dapil itu cuma reses. Di luar reses itu kalian mengawasi seluruh Asmat ini. Karena kadang ada anggota DPR yang tidak dikenal oleh masyarakat di daerah yang lain. Kenapa begitu? Karena selama menjabat 1 periode, 2 periode, dia hanya fokus di dia punya distrik, dia punya dapil saja. Begitu datang ke tempat lain, tidak dikenal ini siapa gitu. Nah, ini tidak boleh terulang. Begitu. Kecuali reses. Reses itu dalam undang-undang disebutkan sebagai pertanggungjawaban politik dan moral anggota DPR kepada konstituen di daerah pemilihan. Namanya monitoring kunjungan kerja itu bukan urusan dapil, seluruh Asmat. Dulu saya ini dikenal waktu saya ke DPR, saya dikenal di seluruh Asmat karena kunjungan kerja saya datang di seluruh kecamatan, lintas dapil. Masyarakat kenal saya. Begitu saya tinggalkan di sini, pimpinan DPR dan anggota DPR itu hanya dikenal di dapilnya. Karena reses turun ke dapil, monitoring turun ke dapil, kunjungan kerja turun ke dapil. Begitu menyeberang ke dapil yang lain, orang tidak kenal. Nah, ini dalam kinerja ke DPR, kedewanan ke depan perlu dikoreksi. Bahkan Pak Yoweri itu waktu bupati sama-sama juga sempat jadi ketua DPR. Ini pernah ditegur di DPD PDI Perjuangan di Jayapura. Pak Yoweri itu bukan ketua DPR Yoskor. Bapak itu ketua DPR Kabupaten Asmat. Nah, itu juga. Jadi saya juga mau sampaikan ke Pak Agen, jangan sampai sama jadi ketua DPR Saudi atau Sawerma, gitu ya. Jadi harus jadi ketua DPR untuk seluruh Asmat. Ini pesan supaya masyarakat kenal. Siapa tahu nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan bapak-bapak maju pilkada juga masyarakat sudah kenal begitu. Kalau semua putar di data saja, wah bagaimana mau menggalang dukungan di Asmat yang besar ini. Nah, ini untuk pimpinan DPR yang calon-calon pemimpin masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan fungsi pengawasan. Saya juga mendengar keluhan dari beberapa teman di OPD dan juga masyarakat. Fungsi pengawasan DPR itu ya berkaitan dengan pengawasan secara umum. Kalau ada anggota DPR turun ke lapangan, lalu periksa jembatan atau periksa kantor, angkat meter, banting meter, itu bukan pengawasan, itu pemeriksaan. DPR ini bukan lembaga pemeriksa. Jadi kamu tidak perlu ambil meter, banting meter di jalan, ukur betul kata jalan ini panjangnya sekian ratus meter sesuai RKA-nya, raknya, atau ruangan ini, bangunan ini betul 8x8 atau itu tidak begitu. Jadi itu fungsi pengawasan tidak begitu. Karena DPR itu fungsi pemeriksaan. Yang memeriksa itu inspektorat di pemerintah daerah atau dari eksternal BPK. DPR bukan fungsi pemeriksa, pengawasan.
saudara-saudara mengawasi pelaksanaan APBD, saudara-saudara mengawasi pelaksanaan perda-perda yang sudah ditetapkan, apakah betul pemerintah mengawasi dan menjalankan itu atau tidak. Nah, itulah bedanya pengawasan dan pemeriksaan. Untuk teman-teman OPD juga jangan alergi kalau diawasi oleh teman-teman DPR. Kalau yang kemarin bulan lalu datang marah-marah, itu yang tidak jelas. Itu pemeriksaan, pengawasan juga tidak jelas. MRP. Kalau DPR itu jelas fungsinya. Dan ini mitra kerja, ini sesungguhnya. Jadi untuk teman-teman OPD, saya ingatkan juga harus terbuka untuk diawasi oleh DPR. Inilah mitra kerja kita yang sesungguhnya dalam perjalanan kita ke depan. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pelantikan hari ini. Sekali lagi profisiat kepada Saudara Firman Lutfi, selamat menjalankan tugas, juga kepada Berni, untuk Pak Fernandus, bangun koordinasi dan komunikasi yang baik beserta 3 orang pimpinan Dewan. Kalau Bapak bertiga kompak, saya yakin lembaganya ada di kompak. Kunci untuk menyatukan lembaga besar yang sering bergejolak ini ada di pimpinan bertiga. Kalau Bapak bertiga kompak, komunikasinya bagus, aman, jalan pasti damai. Tapi kalau Bapak bertiga tidak kompak, ya Bapak susah menyatukan ini. Dan saya kira itu yang nanti harus dibangun ke depan. Dan saya berharap komunikasi yang baik selama ini sudah terjalin antara eksekutif dan legislatif bisa terus terjaga dan terjalin ke depan. Kita sama-sama kawal agenda pembangunan dan untuk perkembangan masyarakat di kabupaten ini. Terima kasih, selamat siang.